Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, telah dikenakan sanksi etik, namun dengan tegasan menggugat ke PT UN pasalnya, Gufron diduga menggunakan jabatan untuk mempermudah mutasi ASN Kementerian Pertanian. Dalam perjalanannya, Gufron menggelar sidang etik, namun tak hingga akhir. Dia menggugat putusan sidang etik ke PT UN. Seperti yang kita ketahui, KPK merupakan lembaga anti korupsi di negara kita. Dan sebagai Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Namun, dia dituding menggunakan jabatan untuk mempermudah mutasi seorang ASN di Kementerian Pertanian. Akibat perbuatannya, Gufron dikenakan sanksi potongan gaji 20%. Namun, dia tidak setuju dengan putusan ini dan menggelar sidang etik. Dalam sidang tersebut, Gufron menyatakan bahwa kasus ini sudah kedaluarsa untuk dilaporkan karena telah terjadi 1 tahun yang lalu. Dengan tegasan, Gufron menggugat putusan sidang etik ke PT UN. Di PT UN, Gufron meminta agar sidang etik dibatalkan. Namun, PT UN menolak permintaan Gufron dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dewan Kehormatan KPK, Dewas KPK, menyatakan bahwa Gufron telah melakukan pelanggaran etik. Ia telah menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, Gufron menghubungi Kasdi Subagiono, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Gufron menghubungi Kasdi terkait masalah mutasi seorang ASN bernama Andi Dwi Mandasari. Namun, permohonan mutasi Andi telah ditolak oleh Kementerian Pertanian. Andi kemudian mengajukan pengunduran diri. Dewas KPK menyatakan bahwa tindakan Gufron adalah penyalahgunaan pengaruh. Namun, Gufron menyatakan bahwa ia hanya menghubungi Kasdi atas alasan kemanusiaan. Namun, Dewas tidak setuju dengan alasan ini. Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20% selama 6 bulan. Namun, masa jabatan Gufron akan berakhir pada Desember 2024 atau tak sampai 6 bulan. Jika kita memikirkan semua ini, kita akan menemukan banyak pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca. Seperti, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Gufron? Mengapa ia menggelar sidang etik dan menggugat putusan sidang etik ke PT UN? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Hal ini menimbulkan rasa penasaran dan antusias, karena kita tahu bahwa KPK merupakan lembaga yang sangat penting dalam mencegah korupsi di negara kita. Dan saat seorang pimpinan KPK dituding melakukan pelanggaran etik, ini akan menjadi isu yang sangat meruncing. Selain itu, kita harus mengetahui bahwa penyalahgunaan jabatan adalah sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan. Karena itu, sanksi yang diberikan kepada Gufron adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, kita harus mengambil konsiderasi bahwa KPK merupakan lembaga yang harus dihormati dan dihargai. Dan saat ada penyalahgunaan jabatan, ini akan menjadi masalah yang sangat serius dan harus dihadapi dengan tegas. Selain itu, kita harus menghargai keadilan dan ketepatan dalam proses sidang etik dan PT UN. Karena itu, putusan yang diberikan oleh kedua instansi ini harus dihormati dan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini, kita harus mengambil konsiderasi bahwa pelanggaran etik adalah sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan. Dan kita harus mempersatukan keadilan dan ketepatan dalam melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan jabatan. Demikian pendapat kami mengenai hal ini. Terima kasih telah membaca berita kami. Semoga berita ini dapat menambahkan wawasan dan ilmu bagi pembaca.